Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ngamuk di hadapan anggota DPR RI Komisi 2 dan juga di hadapan para gubernur, para bupati, dan juga para wali kota seluruh Indonesia. Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan jika Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar. Tidak hanya itu, problem Jawa Barat yaitu di mana banyak sekali BUMD di Jawa Barat yang ditempati oleh tim sukses sehingga mengurangi profesionalisme. Dan juga Kang Deddy Mulyadi menjawab langsung sindiran dari Gubernur Kaltim yang menyebut Gubernur Jawa Barat adalah gubernur konten. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen, Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, Gubernur konten. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silakan. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa, itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget, ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan, Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta, sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan dengan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan, bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan Kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk?
kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Wow, penjelasan dan pemaparan yang sangat mudah sekali dipahami ya. Di mana Kang Deddy Mulyadi memaparkan masalah-masalah ataupun problem-problem yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, terbanyak di Indonesia. Tetapi untuk jumlah kota ataupun jumlah kabupatennya masih di bawah Jawa Tengah. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga tadi mengatakan jika Kementerian Agama wewenangnya banyak sekali ya, terutama di Jawa Barat ini, Kementerian ini kan wewenangnya banyak sekali ya, pesantren, masjid, yayasan, dan lain sebagainya. Tetapi anggarannya sangat minim. Nah, sehingga dibenturkan oleh isu-isu agama oleh pihak-pihak tertentu. Seperti yang kita tahu ya, wilayah Jawa Barat ini, Provinsi Jawa Barat ini memang sangat sensitif sekali mengenai isu agama. Di mana kemarin contohnya misalnya Kang Deddy Mulyadi menyetop sementara dana hibah untuk pembangunan pesantren, masjid, dan yayasan-yayasan keagamaan lainnya. Tetapi langsung kan di framing jahat oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi untuk masalah keagamaan ini sangat sensitif sekali di wilayah Jawa Barat ini. Nah, teman-teman, kemudian tadi Kang Deddy Mulyadi juga merespon sebutan ataupun perkataan dari Gubernur Kalimantan Timur yang menyebut Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Yang marah, Kang Deddy Mulyadi malah berucap syukur alhamdulillah karena dari konten-konten yang dia buat, Provinsi Jawa Barat bisa menghemat anggaran iklan ya sebesar 47 miliar. Wow, sangat besar sekali ya. Jadi Provinsi Jawa Barat ini bisa berhemat dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Lagian seorang kepala daerah ataupun seorang pejabat tidak ada larangannya untuk membuat konten ya. Itu bisa saja, itu sah-sah saja untuk semua pejabat, untuk semua gubernur juga bisa membuat konten. Lagian kita tahu juga konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi hasilnya sebagian diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, kepada rakyat miskin untuk membantu usaha, untuk membantu melunasi hutang masyarakat khususnya di Jawa Barat. Itu kita tidak bisa dipungkiri lagi ya, jika memang pendapatan dari konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi kebanyakan untuk membantu warga-warga yang kesusahan khususnya warga Jawa Barat. Nah, untuk Gubernur Kaltim ya, hati-hati loh. Kang Deddy Mulyadi itu pengikutnya banyak, walaupun dalam konteksnya Gubernur Kaltim ini bercanda sebenarnya, ya. Nah, teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman semua? Jika punya pendapat, tulis dong di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.